Bantah keterangan saksi soal DVR CCTV rumah Sambo tak bisa diakses, Baikuni, Ricky Rizal yang mengamankan. Keterangannya menerangkan bahwa CCTV itu, DVR CCTV itu ya ketika dinyalakan ya terpassword, kemudian dianukan untuk ke puslapor supaya diketahui. Itulah keterangan dari Samuel tadi ya. Jadi bukan terpassword tapi kalau apa namanya itu, notifikasinya ada yang mulia, tapi cukup ditekan OK atau close, sudah tertutup notifikasi itu yang mulia. Saudara kan buat laporan ya. Pada waktu saudara membuat laporan, bukti apa yang saudara bawa? Buktinya hanya dus kosong itu. Buktinya hanya kosong itu saja. Tadi saudara bilang kalau saudara punya laporan hilang itu dari Puslapor. Lalu saudara buat laporan tidak menyertakan laporan Puslapor di dalam laporan. Lalu bagaimana saudara bikin laporan itu? Kan tadi dibilang oleh majelis. Kalau saudara kan sudah dalam proses yang mulia. Tadi saya sampaikan tanggal 14 DVR itu sudah di Puslapor dan sudah proses. Ya. Ketika saya mendapat konfirmasi walaupun secara lisan, ya. Nah kami sudah berkeyakinan bahwa memang Puslapor tidak bisa bahasa teknisnya merecovery kembali isi di dalamnya. Iya. Kan saudara tadi bilang saudara melaporkan kejadian menghilangkan ya saudara. Yang itu hilangnya laporan dari Puslapor. Lalu saudara buat laporan. Laporan itu lalu saudara buat laporan. Saya tanya, apakah bukti Puslapor laporan itu saudara sertakan? Ternyata tidak. Lalu bukti apa yang saudara sertakan? Hanya kardus. Jadi posisinya saudara Irfan maju di depan, saya di belakang. Dia ketemu security, ngomong-ngomong sebentar, akhirnya ditunjukin ini orang teknisi saya nih, saya mau ganti DVR. Lalu security tunjukin arah ke dalam yang mulia. Tadi kan ada dua. Itu sepotong saudara, itu masih hidup enggak? Kondisi masih nyala. Masih nyala. Terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua, Baikuni Wibowo membantah kesaksian Ibda Arsyad Daifa perihal DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3. Awalnya mantan penyidik Polres Jakarta Selatan mengaku menerima DVR CCTV dari Kompol Cak Putranto. Arsyad mengatakan dirinya diperintah atasannya yakni AKP Rifaizal Samuel untuk mengambil DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 di mobil Cak. Namun Arsyad mengaku tidak bisa mengakses DVR tersebut karena dilindungi password, sehingga dia tidak jadi untuk mengakses DVR itu. Dalam proses tersebut ternyata DVR terpassword. Kemudian saya hubungi Kompol Cak, saya tanya passwordnya. Beliau nggak tahu, kata Arsyad saat memberikan keterangan sebagai saksi di PN Jakarta Selatan, Kamis 24 November. Sedangkan menurut Baikuni, CCTV kompleks rumah Fedy Sambo itu tidak menggunakan password seperti yang dikatakan Arsyad. Untuk Arsyad, yang kami tahu DVR CCTV tidak ada password, jadi cukup ditekan OK atau close itu bisa diakses. Sepengetahuan kami tidak ada password, kata Baikuni menanggapi Kamis 24 November 2022. Notifikasi ada tapi cuma ditekan OK atau close itu sudah bisa, imbuhnya. Namun tim penyidik di Tipit Siber Barreskrim Polri memperoleh DVR CCTV yang sudah diganti sehingga tidak menampilkan momen kedatangan Fedy Sambo dan Putri Cendrawati serta momen saat Yosua masih hidup. Penyidik baru mendapatkan video rekaman CCTV itu setelah mendapatkan harddisk dari Kompol Baikuni Wibowo, di mana dalam harddisk tersebut terdapat duplikat rekaman CCTV yang dihapus. Harddisk tersebut menyimpan video yang memperlihatkan momen kedatangan Fedy Sambo dan Putri Cendrawati ke rumah dinas Fedy Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan, serta memperlihatkan bahwa Yosua masih hidup di sekitar pukul 17.12 waktu Indonesia Barat pada hari kematiannya. Durasi rekaman itu pada 8 Juli 2022 pukul 16.00 sampai 18.00. Rekaman itu memperlihatkan sebelum dan setelah terjadinya pembunuhan, hanya di luar tapi, ujarnya Aditya. Penyidik baru mendapatkan video rekaman CCTV itu setelah mendapatkan harddisk dari Kompol Baikuni Wibowo, di mana dalam harddisk tersebut terdapat duplikat rekaman CCTV yang dihapus. Harddisk tersebut menyimpan video yang memperlihatkan momen kedatangan Fedy Sambo dan Putri Cendrawati ke rumah dinas Fedy Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan,
serta memperlihatkan bahwa Yosua masih hidup di sekitar pukul 17.12 waktu Indonesia Barat pada hari kematiannya. Durasi rekaman itu pada 8 Juli 2022 pukul 16.00 sampai 18.00. Rekaman itu memperlihatkan sebelum dan setelah terjadinya pembunuhan, hanya di luar tapi, ujarnya Aditya. Terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua, Baikuni Wibowo membantah kesaksian Ibda Arsyad Daifa perihal DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3. Awalnya mantan penyidik Polres Jakarta Selatan mengaku menerima DVR CCTV dari Kompol Cak Putranto. Arsyad mengatakan dirinya diperintah atasannya yakni AKP Rifaizal Samuel untuk mengambil DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 di mobil Cak. Namun Arsyad mengaku tidak bisa mengakses DVR tersebut karena dilindungi password, sehingga dia tidak jadi untuk mengakses DVR itu. Dalam proses tersebut ternyata DVR terpassword. Kemudian saya hubungi Kompol Cak, saya tanya passwordnya. Beliau nggak tahu, kata Arsyad saat memberikan keterangan sebagai saksi di PN Jakarta Selatan, Kamis 24 November. Sedangkan menurut Baikuni, CCTV kompleks rumah Fedy Sambo itu tidak menggunakan password seperti yang dikatakan Arsyad. Untuk Arsyad, yang kami tahu DVR CCTV tidak ada password, jadi cukup ditekan OK atau close itu bisa diakses. Sepengetahuan kami tidak ada password, kata Baikuni menanggapi Kamis 24 November 2022. Notifikasi ada tapi cuma ditekan OK atau close itu sudah bisa, imbuhnya. Namun tim penyidik Dirtipid Siber Barreskrim Polri memperoleh DVR CCTV yang sudah diganti, sehingga tidak menampilkan momen kedatangan Fedy Sambo dan Putri Cendrawati serta momen saat Yosua masih hidup. Penyidik baru mendapatkan video rekaman CCTV itu setelah mendapatkan harddisk dari Kompol Baikuni Wibowo, di mana dalam harddisk tersebut terdapat duplikat rekaman CCTV yang dihapus. Harddisk tersebut menyimpan video yang memperlihatkan momen kedatangan Fedy Sambo dan Putri Cendrawati ke rumah dinas Fedy Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan, serta memperlihatkan bahwa Yosua masih hidup di sekitar pukul 17.12 waktu Indonesia Barat pada hari kematiannya. Durasi rekaman itu pada 8 Juli 2022 pukul 16.00 sampai 18.00. Rekaman itu memperlihatkan sebelum dan setelah terjadinya pembunuhan, hanya di luar tapi, ujarnya Aditya. Penyidik baru mendapatkan video rekaman CCTV itu setelah mendapatkan harddisk dari Kompol Baikuni Wibowo, di mana dalam harddisk tersebut terdapat duplikat rekaman CCTV yang dihapus. Harddisk tersebut menyimpan video yang memperlihatkan momen kedatangan Fedy Sambo dan Putri Cendrawati ke rumah dinas Fedy Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan.